Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Patikasari dengan NIM 1801049 dari kelas S14B dengan dosen pengampu Ibu Nesa Agistia M.Pom APT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sediaan gel. Nah, apa itu gel? Gel merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel kadang-kadang disebut juga sebagai jelly. Selanjutnya, jenis-jenis gel. Yang pertama berdasarkan sifat fase koloid. Ada gel anorganik, contohnya bentonit magma, dan gel organik, pembentuk gel berupa polimer. Yang kedua, berdasarkan sifat pelarut ada hidrogel, organogel, dan serogel. Yang ketiga, berdasarkan fase terdispersi, ada gel fase tunggal dan gel dua fase. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan gel. Yang pertama ada suhu. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur. Polimer seperti MC, HPMC terlarut hanya pada air yang dingin membentuk larutan yang kental. Pada peningkatan suhu larutan tersebut membentuk gel. Fenomena pembentukan gel atau pemisahan fase yang disebabkan oleh pemanasan disebut thermogelation. Nah, yang kedua ada elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh kepada gel hidrofilik, di mana ion berkompetisi secara efektif dengan koloid terhadap pelarut yang ada, dan koloid digaramkan. Nah, gel yang tidak terlalu hidrofilik dengan konsentrasi elektrolit kecil akan meningkatkan rigiditas gel dan mengurangi waktu untuk menyusun diri sesudah pemberian tekanan geser. Selanjutnya, sifat dan karakteristik gel. Yang pertama ada swelling. Komponen pembentuk gel dapat mengabsorpsi larutan sehingga terjadi pertambahan volume. Ketika gel mengembang, maka pelarut akan berpenetrasi di antara matriks gel dan terjadi interaksi antara pelarut dengan gel. Pengembangan gel kurang sempurna bila terjadi ikatan silang antar polimer di dalam matriks gel yang dapat menyebabkan kelarutan komponen gel berkurang. Yang kedua ada sineresis, di mana suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Cairan yang terjerat akan keluar dan berada di atas permukaan gel. Kemudian ada elastisitas dan rigiditas. Sifat ini merupakan karakteristik dari gel gelatin agar dan nitroselulosa. Selama transformasi dari bentuk sol menjadi gel, terjadi peningkatan elastisitas dengan peningkatan konsentrasi pembentuk gel. Yang terakhir ada reologi, struktur dan pembentuk gel, dan dispersi padatan yang terfloakulasi memberikan sifat aliran pseudoplastik yang khas, dan menunjukkan jalan aliran non-Newton yang dikarakterisasi oleh penurunan viskositas dan peningkatan laju aliran. Nah, yang terakhir contoh-contoh gel. Nah, contoh gel yang pertama ada bioplasenton. Kegunaannya sebagai penyembuh luka bakar, luka terinfeksi, kulit melepuh, dan ulkus kulit. Yang kedua ada andantol gel. Kegunaannya yaitu meredakan gejala alergi seperti gatal, urtikaria, dan alergi karena gigitan serangga. Dan yang ketiga ada joint test gel, yang berfungsi untuk meredakan nyeri otot dan nyeri sendi. Nah, yang keempat ada salonpas gel, yang digunakan untuk membantu meredakan nyeri otot, nyeri pinggang, sakit leher, kesleo, dan lain-lain. Selanjutnya ada venosmil gel, yang digunakan untuk mengatasi kondisi seperti wasir, insufisiensi vena, dan varises. Yang keenam ada kaltrofen gel, yang digunakan sebagai pereda nyeri akibat trauma, cedera nyeri ringan, hingga sedang pasca operasi. Nah, selanjutnya ada thrombopop gel. Kegunaannya yaitu untuk melarutkan bekuan darah di bawah kulit. Lalu ada cendo oculenta gel, yang digunakan sebagai gel mata steril untuk mata kering. Kemudian contoh gel yang ke-9 ada hikogel, yang digunakan untuk mengatasi trombosis permukaan, tromboflebitis, hematoma, serta pencegahan tromboflebitis. Selanjutnya ada Mediclin TR, yang digunakan untuk mengobati jerawat. Lalu ada oparin gel, yang digunakan untuk mempercepat proses pemulihan lebam atau memar. Contoh gel yang ke-12 ada Benzolac CL, yang digunakan untuk membunuh bakteri penyebab jerawat serta pembersih pori yang tersumbat.
Selanjutnya ada aloe vera gel yang digunakan untuk membersihkan dan mengecilkan pori-pori. Lalu ada Conicare gel yang digunakan untuk membersihkan tangan dari kuman dan debu. Dan contoh gel yang terakhir ada Gatsby untuk menata rambut dan mengubah tampilan gaya rambut. Cukup sekian penjelasan saya mengenai sediaan gel. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.